Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Cuman kan di Indonesia, Dok, masalah identifikasi gigi ini belum semua orang terdata giginya, Dok, ya. Cuman orang-orang yang pernah ke dokter gigi tentunya kan ya. Nah, berarti kan agak sulit ya mengidentifikasi. Enggak juga. Sekarang contoh, mohon maaf, saya ngambil contoh aja. Pernah ada kan kita komedian kita yang giginya laki perempuan, Dok? Laki ada. Nah, kalau seandainya one day kamu ketemu orang yang tinggal tengkorak nih, giginya kayak gitu, kamu kenali dia enggak? Ya, bisa kenal. Nah, orang kalau kamu foto dalam kondisi tersenyum, orang kemudian perbesar kamu punya giginya, sama dokter gigi dicocokin, nih si A si B ini bisa ketahuan, Franky. Karena gigi itu variasinya 32, dan ingat 32 gigi manusia itu dia sudah meninggal masih tetap gigi. Sekian tahun, sekian puluh tahun, bahkan beratus tahun kemudian dia tetap aja. Dok, itu gigi masih nempel ke tengkorak, Dok, masih tengkorak di rahang meninggal ya. Itu sebabnya identifikasi yang sangat powerful itu adalah gigi. Makanya setiap kali ada pesawat jatuh, ada orang nggak dikenal gitu-gitu, identifikasi gigi adalah identifikasi utama. Kenapa? Itu tidak hilang. Dan setiap orang beda-beda. Belum lagi kalau dia pakai tambelan, misalnya contoh, saya punya tambelan di kanan atas, kamu punya tambelan di kanan atas. Tambelan kamu sama tambelan saya kalau di ronsen tuh beda loh gambarannya. Karena bolongan dalamnya itu isinya tuh beda. Jadi dari gambaran itu. Nah, sekarang tadi memang itu satu masalah. Gigi tidak ada dental record. Dokter gigi suka nggak nyatet. Yang kedua, kita kan nggak suka ke dokter gigi kan? Ya, masyarakat Indonesia, Dok. Nah, iyalah gitu. Makanya itu yang menarik pada waktu bom Bali 1, saya kan termasuk dokter yang melakukan pemeriksaan. Waktu kita identifikasi korban-korban nih, ada yang menarik, Franky. Kan dari 220 orang yang meninggal yang diidentifikasi, itu 70% lebih orang asing. Begitu orang asing meninggal, semua dari kedutaan-kedutaan pada ngirim data. Yang dikirim apa? Data dental record. Dental record gini-gini. Padahal kita tinggal ronsenin aja nih si tengkorak-tengkorak ini, mayat-mayat ini, cocokin sama mana, itu gampang. Tapi orang Indonesia yang waktu itu yang meninggal itu mungkin ada berapa puluh orang, dicari dental recordnya, tidak ada. Yang ada cuman beberapa orang dokter gigi memberikan data, tapi datanya berupa kertas, gigi kanan atas bolong. Loh, bagaimana kita bisa? Kita nggak bisa tahu. Tapi kalau sekarang nih, kalau yang di kota besar lah, mereka punya namanya dental record. Mereka datang ke dokter gigi di foto panoramik, Franky. Panoramik itu yang foto sekali jot itu semuanya kena. Itu ada identifikasi. Makanya saya tuh senang dengan salah satu teman saya, namanya dokter gigi Alphonse. Dia dokter gigi dan dokter polisi juga. Polisi. Waktu saya berobat ke dia, saya diperiksa sama dia, terus bikin foto panoramik segala macam, semuanya data dimasukin di komputernya dia, data pribadi. Saya bilang ke keluarga saya, one day kalau kamu mau nyari itu dokter Jaya apa enggak, hubungi dokter Alphonse. Karena ketika dibandingin, loh iya dong. Nah itu dia. Nah makanya sekarang kita berikan kesadaran pada dokter gigi untuk mencatat dental record selengkap-lengkapnya. Kalau misalnya kamu pergi ke dokter bikin gigi palsu, kan ada case-nya tuh, ada cetakannya jangan dibuang, karena itu adalah ciri orang itu gitu. Dokter gigi Melani, Dok, yang biasa nanganin gigi saya pasti punya tuh, Dok. Belum tentu. Itu sebabnya sekarang di Fakultas Kedokteran Gigi UI ada magister odontologi forensik, ada spesialis odontologi forensik, dan saya ngajar di situ. Nah, untuk memberikan mereka pemahaman supaya dokter-dokter gigi ya kalau datang pasien ini ya dicatat yang lengkap gitu loh, gitu. Supaya itu jadi backup. Dicatat atau di foto, Dok?
difoto dan dicatat. Oh, kalau dicatat dong ntar kayak tadi dok. Enggak, tapi ada gambarnya. Mereka punya gambar namanya odontogram, ada gambar gitu ya. Tapi itu sendiri juga membantu. Nah itu yang kedua. Jadi jadi kalau di Indonesia kalau identifikasi orang, identifikasi bajunya kayak begini gini, tapi yang memastikan itu adalah sidik jari dan gigi. Nah, yang terakhir adalah DNA. Jadi kalau satu nggak tembus, yang kedua muncul si dokter identifikasi gigi. Karena gigi itu siapa orang juga tahu, oh ini giginya si Ano gitu. Jadi apalagi orang-orang dekat tahu lah. Terus kalau misalnya DNA, nah itu rada lebih jarang. Makanya di dunia sekarang itu mereka kadang-kadang orang yang merasa penting atau dianggap penting, itu mereka dibikin DNA ID, Frankie. Jadi misalnya contoh si A, dia ini orang penting atau orang yang suka pergi naik pesawat terbang atau pergi berlayar kemana-mana, atau orang yang sering menjadi target, menjadi musuh orang, banyak musuhnya gitu loh, atau orang yang suka banyak punya pasangan. Gimana tuh dok? Loh, kalau punya banyak pasangan di kemungkinan kan tercecer di mana-mana anaknya. Oh, kemarin masalah dokter ngebahas itu yang rok biru aja minta dibahas banyak tuh dok. Ini yang kayak gini coba dokter sebutin. Nah, nanti deh. Tapi maksudnya saya itu kayak gitu, Frankie. Jadi artinya dia sebelum itu kejadian dia sudah punya datanya dulu. Misalnya contoh, saya seorang pejabat nih, pejabat penting yang musuh-musuh politik saya banyak. Supaya takut nanti one day kalau saya kenapa-napa hilang gitu, sebelum ada kejadian saya datang ke dokter forensik, dokter gigi yang dokter yang periksa DNA, diperiksalah DNA saya. Sehingga one day kalau datang seorang perempuan bawa anak dan bilang ke keluarga saya, ini adalah anaknya dokter Jaya, inilah foto saya sama dokter Jaya, whatever, tapi itu tidak membuktikan apa-apa. Harus diperiksa DNA-nya mereka, anaknya si perempuan itu dan data saya. Tanpa saya harus diutak-atik di bawah kuburan. Ya kalau saya digali-gali di kuburan kan saya bisa aja ketemu tulang saya kan, gigi saya masih bisa periksa DNA, tetapi kan nggak usah diganggu seperti itu, apalagi kalau saya dikremasi selesai. Jadi artinya identifikasi yang ketiga ini lebih luas dok ya? Lebih luas. Bukan hanya terhadap diri sendiri, tetapi terhadap yang sekelilingnya diri tadi dok ya? Nah cuman kalau DNA itu kan masih belum terlalu umum. Sidik jari itu paling banyak penggunaannya, gigi lebih banyak lagi, tapi DNA sedikit. Tapi walaupun sedikit dok, kalau saya nggak tahu dok ya, saya coba berpikiran DNA ini kayaknya lebih powerful dok. Oh iya, sangat powerful. Karena misalnya contoh, nggak usah jauh lah Frankie, Jurassic Park, film Jurassic Park itu udah jutaan tahun yang lalu masih ada DNA-nya tuh. Jadi artinya itu powerful. Cuman saya baru kemarin tuh ada data berapa satu kejadian Frankie ya. Saya melakukan pemeriksaan DNA pada orang yang udah meninggal. Jadi gini, saya dipanggil ke rumah duka untuk periksa orang-orang itu, untuk melakukan formalin lah, periksa formalin. Tapi keluarga bilang, dok, ini dia dari daerah Eropa Timur, satu negara kecil lah di sana. Dia bilang dia tinggal di Indonesia udah lama. Nah keluarganya itu tidak tahu di sini dia tuh berhubungan sama cewek siapa. Ini udah tua juga sih. Dia meninggal. Bisa nggak dokter tolong sebelum dikubur atau diapain, dokter save DNA-nya. Buat apa? Jaga-jaga aja dok. Anaknya udah maksudnya udah pikir jauh ke depan. Jauh ya. Saya ambil. Jadi saya ambil usapan dari mulut ya pakai kapas. Saya periksa DNA, saya simpen. Saya kasih keluarga gitu. Benar aja Frankie, 2 tahun kemudian datang seorang perempuan dengan anak ke keluarga itu, mengaku mereka adalah istri dan anak dari si laki-laki yang sudah meninggal tadi. Diperiksa DNA-nya, tidak cocok. Kalau bayang nggak kalau itu tidak di-save, kasus itu kan berlanjut, bisa jadi itu nanti jadi sengketa yang nggak berkesudahan Frankie. Nah ini ada yang menarik dok, tadi kan kalau kita masalah identifikasi kan mulai dari si fingerprints, kemudian gigi itu kan hanya kepada yang bersangkutannya sendiri, sedangkan DNA tadi bisa mencakup kepada yang lebih luas, yaitu orang-orang di sekitarnya nih dok ya, mengidentifikasi bagaimana pengaruhnya. Nah saya pernah baca nih dok, katanya DNA itu kalau kita sering nempel-nempel aja DNA-nya bisa pindah ke kita dok, bener? Kalau kita nempel-nempel ya ada di kulit, tapi kita cuci tangan juga selesai Frankie.
Lah nggak usah jauh, kamu makan Kentucky aja ada DNA ayam di mulut kamu. Ya, karena sepemikiran tadi saya soal dokter cerita si ibu dan anak gitu kan. Suami istri kan mereka sering dong jalan bareng ataupun mungkin istri enggak kan itu yang sebenarnya yang paling pengaruh itu adalah kalau dia ditransfusi, Frankie. Kalau dia transfusi darah, di darah itu kan ada DNA. Iya. Dia masuk ke badan, maka dia akan kecampur sama DNA si donor. Maka kalau periksa DNA saya selalu minta supaya ada riwayat transfusi enggak. Kalau ada riwayat transfusi berapa lama yang lalu transfusinya. Karena darah dari luar yang masuk ke badan kita itu bertahan 120 hari, Frankie. Nanti normalisasi lagi. Dibuang, dihancurkan sama badan. Umur darah itu 120 hari. Berarti kalau dibagi 34 bulan. Berada di dalam maupun di luar darah itu? Di dalam, kecampur. Kalau di luar 120 hari juga dong umur darah? Enggak. Itu lebih cepat. Tapi kalau di dalam itu dia masih hidup 120 hari, tapi 120 hari hilang semua. Berarti DNA-nya terkontaminasi. Ya. Nah, dia kontaminasi setelah 120 hari DNA-nya bersih lagi kepada yang murninya lagi. Iya. Nah itu jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi nggak lo tiba-tiba diperiksa begitu. Jadi identifikasi itu biasanya gini. Sekarang apa yang dilakukan misalnya? Kalau soal cuman nempel-nempel karena ada sering pelukan, sering apa itu nggak mengikat tuh dok ya? Enggak. Dan itu cuma sebentar juga hilang. Dan jadi kalau misalnya orang, misalnya contohnya mau periksa DNA, saya mengambil usapan dari mulut. Ya. Habis makan tadi ke restoran. Udah, saya suruh dia kumur aja. Kumur hilang, keambil. Dan nanti waktu periksa DNA-nya saya periksa DNA khusus DNA manusia. Kalau bukan DNA manusia nggak keluar tuh DNA-nya. Jadi yang khas gitu loh. Iya. Gitu. Nah, jadi si DNA ini sifatnya lebih sakti lah dok ya kalau boleh dibilang ya. Cuman untuk DNA sendiri itu tidak akan pernah berubah tuh dok? Tidak akan berubah. Ini ada pertanyaan iseng dari saya dok. Ya, ini pertanyaan isengnya tuh begini. Kan orang sering transplantasi tuh dok. Ya. Transplantasi entah kulit, entah apa. Kemurnian DNA-nya bagaimana tuh dok? DNA-nya di daerah yang ditransplantasi itu ya DNA-nya beda. Itu yang kita sebut satu makhluk tapi DNA-nya lebih dari satu. Itu namanya chimera dalam bahasa kedokterannya. Ada tuh dok ya? Ada. Jadi misalnya contoh dia transplantasi hati, kan hati orang. Ya di hatinya kalau periksa tuh DNA orang. Saya pikir otak saya doang yang nggak beres dok, karena pikirin betul jauh. Enggak, itu memang betul. Benar ada ya? Betul. Tapi dia enggak mempengaruhi seluruh tubuh. Tapi beda dengan darah. Darah kan begitu masuk kecampur sama dia kecampur semua gitu loh. Itu kontaminasi benar gitu loh. Dokter gantian nih saya tanya. Dokter pernah nonton filmnya si John Travolta nggak? Enggak. Kalau nggak salah judulnya Facelift kalau nggak salah ya. Dia itu dia narapidana sama seorang detektif yang tukeran tuh. Tukeran supaya dia mau cari tahu kehidupan si narapidana tersebut. Saya lupa namanya tapi pemainnya saya ingat. Nah itu kemudian si yang narapidananya karena udah menjadi muka detektif nggak mau balik tuh. Ada nggak selain daripada kalau dengan DNA masih ketahuan kan dok ya? Masih ketahuan. Nah itu cuma satu-satunya DNA tuh dok ya? Berarti kalau ya jadi gini biasanya sih kita tahapannya nggak langsung DNA. Jadi untuk screening di awal diperiksa golongan darahnya sama nggak, golongan darahnya sama nggak, warna kulitnya sama nggak, rambutnya sama nggak, irisnya sama nggak, segala macam itu loh, data-data itu semua. Kemudian periksa sidik jarinya sama apa nggak, giginya sama apa nggak. Kadang orang nggak mungkin disamain semua, Frankie. Tapi nanti terakhir kalau udah pamungkas ya itu adalah DNA. Tapi DNA punya kelemahan satu. Yang di gigi itu nggak ada, termasuk di sidik jari nggak ada. Sidik jari sama gigi itu variasi kan. Tapi kalau DNA, misalnya contoh DNA dia kembar, saya kembar dari satu telur, itu saya sama persis DNA-nya dengan saudara saya itu. Jadi kalau saya yang memperkosa orang bisa jadi dia yang harus bertanggung jawab. Itu kelemahannya. Makanya itu aja yang nggak mungkin, semua satu. Jadi DNA ada yang kurang bagusnya juga ya kalau untuk pembuktian ya. Makanya DNA. Karena kita nggak pernah tahu loh itu kembaran saya apa bukan. Kan ada orang ada kepercayaan kan, punya anak kembar sama gitu, terus kemudian satu dikasih orang dan dia juga nggak tahu kalau dia punya kembaran gitu loh. Kan sering begitu. Ada. Iya.
Nah yang kayak begituan ya kita nggak tahu, yang satu mungkin jadi presiden, yang satu jadi penjahat barangkali. Berarti identifikasi itu untuk yang baik yang sengaja maupun tidak sengaja tetap masih bisa kita identifikasi, Dok ya. Tapi ada identifikasi yang sengaja digesernya sebagian, Frankie. Gimana tuh, Dok? Nah gini, saya pernah waktu itu didatangi satu orang, ya ini sebenarnya pemalsuan, intinya pemalsuan identitas. Dia datang, dia ini pemain bulu tangkis nasional. Dia pernah menang olimpiade bahkan di olimpiade di Indonesia, Dok? Orang Indonesia. Oke. Dia tuh kemudian setelah dia nggak jadi itu lagi, nggak jadi pemain sepak badminton lagi, dia bikin klub badminton. Nah sering ada pertandingan untuk kelompok umur ini. Nah gini, ternyata kan begini, kriteria kejuaraan tuh setiap kelompok umur kan beda-beda. Ya. Yang kelompok ini umur sekian, gini beda kan. Nah jadi kalau ada seorang yang sebenarnya sudah tua masuk di kelompok yang lebih muda, dia udah pasti juara kan, karena lebih jago. Possibility juaranya lebih tinggi. Ya kan? Nah seperti itu. Nah jadi ceritanya gini, dia cerita begini, saya nih udah sering kali nih dapat orang memalsukan gitu. Jadi pada waktu dia ngedaftar untuk ikut lomba, didaftarkan dan kemudian sebagai bukti dikasih surat akte lahir. Akte lahirnya si A dengan tanggal lahir tahun sekian, masuklah kelompok itu. Tahun berikutnya begitu ada perlombaan lagi untuk kelompok umur yang lain, dia mendaftar kelompok umurnya. Tapi waktu dia serahkan akte lahirnya ternyata berbeda sama yang pertama. Padahal orangnya sama. Jadi dia nyatut umur, Frankie. Jadi kalau masih punya catatan yang kemarin mah ketahuan, Dok ya. Loh iya kan, itu kan dicatat kan, dikumpulin. Tapi kan, kalau dia hari itu baru mendaftar yang pertama nggak ketahuan sih, Dok ya. Dan ternyata itu adalah praktek umum di kalangan olahraga. Serius, Dok? Serius. Akhirnya jadi dia mencurigai ada banyak sekali pemalsuan. Jadi kayak pemain bola sekian tuh bisa banyak yang nyatut umur tuh ya. Nah, akhirnya sama dia waktu itu dia bikin ini. Dia mencurigai ada beberapa yang bohong. Jadi anak-anak ini nih yang sudah kebetulan anaknya udah masuk final, tinggal pertandingan terakhir. Sebab kalau dia ketahuan begitu dia langsung diskualifikasi. Dia minta ke saya untuk melakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan khusus identifikasi umur. Ada tuh, Dok ya? Ada. Pemeriksaan jadi umur gini ya, kita bisa tahu kepastian umur seseorang itu bukan dari akte lahir. Akte bisa dirubah. Kamu bikin akte lahir, besok juga bikin akte lahir dengan yang lain juga, kita mana tahu. Iya. Ya kan, gampang. Tapi ini dengan pemeriksaan medis. Jadi pemeriksaan medis itu kalau yang untuk kelompok umur yang agak-agak di bawah seperti itu, jadi artinya kan paling belasan sampai 20-an kan. Nah yang itu yang paling tepat adalah gigi, karena gigi itu ada waktunya dia nongol, ada waktunya dia digantikan sama gigi yang lain. Nah itu dengan perkembangan gigi itu kita bisa tahu pasti. Jadi pada waktu itu saya menggandeng dokter gigi Alphonse yang tadi saya cerita, kemudian saya periksa yang forensiknya. Forensik itu dari mana? Dari tangan, Frankie. Tangan kita kalau di ronsen, di sini ini ada tulang yang bentuknya bulat-bulat kecil. Nah namanya tulang sesamoid. Sesamoid itu tulang wijen tahu, biji kecil-kecil. Di sini ada tulang nih bulat-bulat. Nah dari perkembangan tulangnya itu kita bisa tahu umurnya berapa. Dari sini nih, Dok, telapak tangan. Nah sebenarnya kalau mau tahu lagi juga dari dari tulang kemaluan di ronsen atau di CT scan bisa kita tentukan umur. Cukup di ronsen aja kan, Dok? Ronsen. Di ronsen kelihatan tuh tulang sesamoid. Jadi tulang bulat-bulat. Jadi seperti kayak gundu-gundu gini di sini. Nah, dari tulang itu, terus juga dari ini, tulang itu kan sebenarnya kalau tulang panjang misalnya tulang ini. Tulang itu sebenarnya terdiri dari 3 bagian, bagian tengah, bagian ujung. Ya. Nah, tadinya tuh 3 tulang itu terpisah. Pada usia tertentu dia mulai nyambung. Pada usia tertentu sambungannya hilang, jadi dia menjadi 1 tulang. Nah dengan lihat dia itu sudah nyambung belum, apakah masih baru nempel doang, masih terpisah, kita bisa tahu umurnya. Nah kalau untuk itu kita melakukan namanya bone scanning. Jadi seluruh tubuhnya kita scanning, kita lihat tuh garis-garis penulangannya namanya seperti apa. Jadi kalau ini muncul umur sekian, ini nggak muncul umur sekian. Jadi kita periksa, kita bisa tahu umur, dari telapak kita juga bisa tahu umur, dari gigi. Nah itu digabung.
Jadi artinya untuk mengetahui umur seseorang itu tulang yang lebih berperan dok ya. Iya. Tulang gigi sebut tulang nggak sih dok? Ya dia tulang gigi. Tulang itu benda-benda keras ya. Artinya. Nah dengan kombinasi itu kita bisa tahu ini umur sekian. Nah pada waktu itu ketangkap oleh beberapa orang yang melakukan pemalsuan umur, Franky. Berarti kecurangan di situ dok ya. Pengen juara dengan cara yang istilahnya. Ya enggak, tapi itu ternyata umum. Sehingga pada waktu itu kita kerja sama-sama Korni juga sama itu. Karena untuk bisa memastikan itu salah apa enggak, ya mereka harus ada backup ilmiah kan. Nah ini Koni turun tangan nih. Ngaku tuh dok. Yang ngaku lah orang sekarang orangnya sama, sertifikatnya bisa 2, namanya sama, tahun kelahirannya beda. Gimana? Iya sih. Jadi artinya kalau kita mau si gigi ini bukan hanya mengidentifikasi orang itu siapa, tapi terhadap identifikasi terhadap dirinya sendiri. Iya. Ya, dia dengan umur berapa gitu ya. Kalau DNA mungkin nggak? DNA sekarang bisa menentukan umur juga. Kalau ini nggak mungkin ya, sidik jari ya dok ya. DNA bisa menentukan umur itu dengan namanya pemeriksaan metilasi. Metilasi DNA. Jadi DNA direaksikan gitu kira-kira umur sekian gitu. Tapi itu kalau digabung semua tuh antara gigi, tulang sama itu, waduh powerful, Franky. Kita bisa dapetin pasti umur. Nah umur itu penting buat di Indonesia. Kira-kira apa ya penjelasan dan topik yang akan dibahas oleh Dr. Jaya di video selanjutnya? Stay tune di RX Undercover, karena akan ada video baru setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Terima kasih sudah menonton.